pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih kepada seluruh rekan yang telah hadir di rapat pagi ini. Rapat kita hari ini adalah membahas tentang revisi Undang-Undang TNI yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat sekarang ini. Saya berharap kita semua dapat berkontribusi secara aktif dan positif, memberikan ide-ide kreatif yang bisa membawa kita ke solusi yang terbaik. Saya mengajak kita untuk menjaga suasana rapat yang kondusif dan produktif. Mari bersama-sama mencapai hasil yang maksimal demi kemajuan bersama. RUU TNI. Jadi, apa itu RUU TNI? RUU TNI adalah salah satu regulasi yang sangat penting dalam konteks pertahanan negara di Indonesia, yang mana revisi undang-undang ini berupaya untuk menata dan menyempurnakan peran, fungsi, serta organisasi TNI dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan dinamika perkembangan zaman dan tuntutan keamanan yang semakin kompleks. Meskipun dengan demikian, RUU ini juga menuai kontroversi dan beragam pendapat baik dari kalangan masyarakat, pemerintah, hingga para ahli. Dalam rapat kali ini, kita akan membahas dampak RUU TNI bagi negara, masyarakat, dan pemerintah. Saya mengharapkan pendapat dari rekan-rekan sekalian. Baiklah, dari rekan-rekan sekalian, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Izin pimpinan. Baik, saya persilakan. Menurut kami, dampak RUU TNI bagi negara yaitu dapat menjaga kedaulatan dan mempertahankan suatu wilayah Indonesia yang bersifat militer maupun non-militer, dan juga dapat memperkuat posisi pencaturan politik bagi suatu negara maupun di luar negara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya. Bagaimana rekan-rekan, apakah ada pendapat lain? Izin pimpinan. Baik, saya persilakan. Menurut kami, RUU TNI menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan dualisme antara peran TNI dan institusi Polri dalam ranah hukum. Saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada pendapat lain? Izin Ketua. Baik, saya persilakan. Baik, buat waktunya. Pembaharuan sistem pertahanan. RUU ini memberikan arah yang jelas untuk transformasi TNI dalam era modern. RUU TNI ini akan mengoptimalkan sistem pertahanan Indonesia dengan menyesuaikan tuntutan zaman. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Bagaimana rekan-rekan? Apakah ada tanggapan lain mengenai revisi Undang-Undang TNI ini? Izin menyangga Ketua. Baik, saya persilakan. Menurut kami, pembaharuan RUU TNI dalam sistem pertahanan dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam batasan peran TNI jika tidak diatur secara rinci. Revisi RUU TNI dapat membuka peluang bagi TNI untuk masuk ke dalam ranah sipil. Ini dapat mengaburkan batasan antara militer dan demokrasi. Kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana rekan-rekan? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lain? Ya, izin pimpinan. Baik, saya persilakan. Menurut pandangan kami, RUU TNI itu sebagai kesiapsiagaan dalam ancaman global, yaitu meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman global, termasuk dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara yang sering sekali menjadi titik ketegangan. Nah, di sini TNI akan lebih mudah berkoordinasi dengan negara-negara sahabat dalam menjaga perdamaian dan mencegah eskalasi konflik. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana rekan-rekan? Apakah ada tanggapan lain mengenai RUU TNI ini? Izin menyangga Ketua. Baik, saya persilakan. Menurut kami, revisi Undang-Undang TNI dianggap dapat mengembalikan di fungsi TNI, yaitu peran ganda sebagai kekuatan militer dan politik yang dapat mengurangi peran sipil dalam pemerintahan. Kemudian, perluasan peran dan kewenangan TNI dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan mengurangi kontrol sipil atas militer. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Jadi, kesimpulan rapat kali ini, RUU TNI merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan negara dengan memberikan peran yang lebih besar kepada TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Namun, pasal-pasal dalam RUU yang memberi ruang bagi TNI untuk terlibat dalam urusan non-militer
menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya peran militer dalam politik dan pemerintahan negara. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih mendalam tentang revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap rancu agar keseimbangan antara pertahanan dan demokrasi tetap terjaga. Jadi, perlukah RUU TNI disahkan?